Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, hari ini kita bertemu kembali dengan tema yang cukup menarik, yaitu wanita adalah mutiara. Kajian kali ini disampaikan oleh Ustadz kita Muhammad Sarip. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada yang kami cintai karena Allah, bersyukur kita Allah himpunkan kembali dalam keadaan Allah memberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, serta Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sampai saat ini. Juga nikmat-nikmat karunia yang lain termasuk nikmat kesehatan. Semoga kita mampu mensyukuri karunia Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai dari setiap aktivitas kehidupan kita. Janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 bahwa Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan kepada sosok figur yang mulia dan dimuliakan oleh Maha Mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabatnya. Semoga kebaikan, keberkahan akan menyertai kita sebagai umat akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, para pencinta amal soleh yang kami cintai karena Allah, semoga rahmat Allah senantiasa beserta kita. Kajian kita pada kali ini tentang kedudukan dan keistimewaan wanita dalam Islam. Wanita atau perempuan dalam Islam menempati kedudukan yang utama di dalam Islam. Bahkan Al-Quranul Karim yang jumlahnya 114 surah, 13 juz, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, 325.345 huruf yang termaktub di dalam kitab Ahlul Qura. Di sana mengandung berbagai macam hidayah yang Allah tuntun bagi orang-orang yang menghendaki hidayah. Dan dari sekian surah-surah Al-Quran itu terdapat satu surah yang menggunakan kata wanita yang disebut dengan surah An-Nisa. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah pun, salah satu surah yang sering kita baca yaitu suratul Fatihah disebut oleh Nabi dengan Ummul Quran, atau ibunya Al-Quran, atau induknya Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis Muslim nomor 395, man sholla sholat lam yaqra fiha bi ummil Quran pakai hidaj salatan ghairu tamam. Maka tidak akan sah seseorang yang sholat tidak membaca suratul Fatihah. Hal ini diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali. Salasan ghairu tamam, dan tidak akan sempurna sholatnya tanpa suratul Fatihah. Dan Nabi menyebut di situ dengan surah Fatihah ummil Quran, ibunya Al-Quran. Ternyata memang kedudukan wanita, kedudukan perempuan sangat besar peranan di dalam Islam. Pada kajian kali ini kita coba untuk mengungkap keistimewaan perempuan atau wanita di dalam Islam. Yang pertama, wanita adalah perhiasan, bahkan sebaik-baik perhiasan, kata Nabi. Dalam sebuah satu hadis sahih dari Rasulullah SAW, Nabi menyatakan, ad-dunya mata wa akhir mata ad-dunya al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan, ad-dunya mata wa akhir mata ad-dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus solihah. Bayangkan di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan tepat di dalam surah Al-Kahfi ayat 46, al-mal wal banuna zinatul hayatud dunya. Harta, anak-anak adalah perhiasan dunia. Tapi sebaik-baik perhiasan bukanlah anak, sebaik-baik perhiasan bukanlah harta. Tapi Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, al-mar'atus solehah, wanita yang solehah.
Kalau kita memiliki harta yang banyak, belum tentu kita mendapatkan wanita yang soleha. Kalau kita memiliki anak umpamanya, belum tentu kita mendapatkan ibu dari anak-anak kita yang soleha. Tapi ketika kita mendapatkan wanita yang soleha, janji Allah, Allah akan menjadikan kita orang yang kaya. Allah akan memberikan rezeki kepada kita, dan Allah akan menjadikan keturunan-keturunan soleh dari seorang perempuan. Oleh sebab itu, keistimewaan yang kedua untuk melanjutkan kajian kita, wanita itu adalah karunia Allah dan bukan musibah. Hal ini digambarkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah tepatnya di dalam surah An-Nahl ayat 72. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat tayyibat afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menyatakan, dan Allah menjadikan pasangan suami istri, yaitu keturunan-keturunan anak-anak dan cucu, banina wa hafadah, anak dan cucu. Seorang yang menikah lalu dengan izin Allah menurunkan keturunan zuriat dari anak lalu turun ke cucu, wa hafada wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah berikan rezeki. Di ayat itu Allah mengingatkan, apabil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apa kata Allah? Kenapa manusia lebih yakin kepada yang batil sehingga mereka menjadi orang yang ingkar terhadap nikmat Allah? Dulunya kita sendiri di dunia ini, lalu Allah berikan pasangan hidup kepada kita, lalu atas izin Allah kita diberikan anak, lalu kita diberikan cucu, lalu dari kita, anak kita, cucu kita, Allah berikan rezeki yang berlimpah. Ini membuktikan bahwa ketika kita mendapatkan pasangan hidup yang solehah adalah satu nikmat besar. Allah akan memberikan keturunan rezeki kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, bahwasanya salah satu penghambat rezeki seorang laki-laki adalah ketika dia menyakiti istri dan anak-anaknya. Ketika seorang menyakiti istrinya, meneteskan air mata wanita, meneteskan air mata ibunya, meneteskan air mata istrinya, maka itu salah satu hal yang akan menghambat datangnya rezeki dari Allah. Memang di dalam Islam, surga seorang istri ada di tangan suami. Keriduan suami akan menempatkan posisi wanita masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan dalam satu hadis yang lain, silakan dia memilih dari pintu yang mana dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ingat, boleh jadi seorang wanita terhambat masuk surga, tapi rezeki suami akan terhalang karena menyakiti istri. Artinya, jika seorang istri, seorang suami, lalu adanya timbal balik, adanya kesatuan, adanya kerukunan, adanya kedamaian, adanya keharmonisan antara suami dan istri, maka ini yang disebut dengan Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surga akhirat akan didapatkan ketika seorang istri mencari ridho suami, dan surga dunia akan didapatkan ketika seorang suami menjadi suami yang terbaik dalam pandangan istrinya. Makanya Nabi menyatakan, khairukum nisaikum. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mencintai wanita, yang menyayangi istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada istri dan keluargaku. Selain kami cintai karena Allah, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, keistimewaan wanita adalah wanita yang soleha. Perhiasan terbaik adalah wanita soleha. Yang kedua, wanita adalah karunia Allah. Kemudian kedudukan keistimewaan yang ketiga dari wanita, wanita yang soleha. Dalam sebuah hadis dari Hibban bin Abi Jawalah menyatakan, wanita yang soleha, wanita yang terbaik dalam pandangan suaminya, bahkan yang diridhoi oleh Allah melalui suaminya, maka lebih baik daripada 70.000 bidadari. Allahu Akbar. Inilah bahwa wanita-wanita soleha itu adalah wanita yang terbaik, yang istilah orang disebut dengan bidadari dunia. Sebelum kita mendapatkan bidadari akhirat, ketika kita mendapatkan wanita yang soleha, itulah satu nikmat yang besar dalam hidup kita. Ketika kita diberikan oleh Allah karunia istri-istri yang soleha.
Selanjutnya keistimewaan yang keempat. Wanita atau perempuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengecualian yang merupakan salah satu keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Mereka diberikan rukhsah, keringanan. Tidak dibolehkan sholat, tidak dibolehkan puasa dikarenakan datang haid. Dan bayangkan ketika seseorang itu diberikan oleh Allah keringanan berupa haid dan dia sakit, merasakan haid itu, dalam sebuah satu hadis yang lain dinyatakan bahwa itu adalah kafarat, penebus, penghapus dosa-dosanya. Allahu Akbar. Haid itu ketika mereka sakit menahan haid, maka itu adalah penebus dari dosa-dosa mereka. Kemudian yang kelima, keistimewaan wanita yang kelima, apabila seorang wanita, dalam suatu hadis Abu Daud nomor 311 disahihkan oleh Albani, wanita yang hamil lalu melahirkan lalu wafat, maka itu bagian daripada mati syahid. Bayangkan, wanita yang hamil lalu melahirkan dan wafat, baik anak itu mati dalam kandungan ataupun dia meninggal lalu anaknya meninggal, ataupun dia meninggal anaknya hidup, itu pun bagian daripada mati syahid. Kesimpulannya bahwa wanita yang mati syahid, wanita yang melahirkan lalu wafat adalah bagian orang-orang yang mendapatkan mati syahid. Karena dalam satu hadis Abu Daud menyatakan, yang disahihkan Albani, syahid itu terbagi menjadi 7. Selain daripada orang yang gugur membela agama Allah, karena itu memang kedudukan tinggi. Dan ada lagi syahid-syahid yang lain selain daripada orang yang gugur membela agama Allah, syahid dunia akhirat. Siapa mereka itu? Di antaranya kata Nabi adalah orang yang mati karena penyakit ta'un. Ta'un itu penyakit yang menular, yang menyebar di tengah-tengah masyarakat, termasuk corona yang sekarang ini. Itu pun bagian daripada penyakit ta'un. Orang yang meninggal lalu sabar dalam meninggalnya, husnul khatimah, maka insya Allah itu bagian daripada mati syahid. Yang kedua, orang yang mati syahid adalah orang yang tenggelam, tidak bisa berenang, lalu dia mencoba untuk menyelamatkan diri, lalu dia tenggelam, terbenam dalam laut atau sungai, maka dia meninggal, maka dia bagian dari mati syahid. Yang selanjutnya, orang-orang yang terkena penyakit parah di dalam perutnya, bisa kita katakan kanker atau tumor, itu pun bagian orang yang mati syahid. Atau orang yang sakit perut, kata Nabi, mati terbakar, kemudian mati tertimpa benda keras, termasuk orang yang mati kecelakaan. Kemudian yang ada hubungan dengan wanita yang mati melahirkan. Jadi ini beberapa mati syahid. Subhanallah. Apalagi kisah wanita yang dijelaskan di dalam Islam adalah wanita akan mendapatkan surga, dan bahkan dia bisa memilih dari pintu-pintu surga mana yang dia mau. Maka dalam satu hadis sahih juga Nabi menyatakan, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, lalu menjaga harkat martabat kehormatannya sebagai wanita, sebagai seorang istri, lalu dia wafat, suaminya ridho, maka dia silakan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia mau. Kemudian yang terakhir, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu hadis yang sering kita dengar. Ternyata apabila seseorang menghormati wanita yang dimaksud di sini boleh jadi adalah ibu kita, boleh jadi adalah istri kita, boleh jadi adalah anak perempuan kita, boleh jadi saudara perempuan kita, boleh jadi dia adalah mertua perempuan kita, boleh jadi dia adalah kerabat kita yang perempuan, boleh jadi dia adalah wanita-wanita soleha dari kaum mukminat, dari kaum muslimat. Siapapun yang menghormati wanita, memuliakan wanita, maka Allah akan memuliakan hidupnya. Maka satu bangsa yang menghormati kaum wanita, maka Allah akan mengangkat bangsa itu. Tapi ketika dia merendahkan wanita, maka Allah pun akan merendahkan bangsa itu. Bahkan berapa banyak pemimpin-pemimpin negara ini, saking hebatnya tapi bisa hancur oleh seorang wanita. Banyak bisa kita lihat di dalam sejarah. Begitu besarnya peran wanita, seperti tidak tampak peran wanita, tapi sangat menentukan keberhasilan seorang laki-laki atau pemimpin. Kita sebagai seorang suami bisa menjadi seorang yang hebat ketika ada motivasi dari seorang wanita.
tapi bisa jadi seorang koruptor urung ketika kita diberikan mindset-mindset negatif dari istri atau wanita-wanita di belakang kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari sama-sama kita menjadikan wanita adalah manusia yang mulia, terutama istri kita, ibu kita, anak-anak kita. Makanya Rasulullah SAW banyak belajar dari istrinya. Walaupun beliau adalah manusia yang mulia, teladan bagi kita semua. Beliau banyak belajar dari Khadijah. Rasul banyak belajar dari Siti Aisyah. Rasul bahkan membimbing Fatimah Zahra, putri beliau yang dicintai. Dari situ akan banyak ilmu-ilmu yang didapat. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat bagi kita semua. Ini saja kajian dapat kami sampaikan. Semoga akan berguna dan bermanfaat bagi kita semua untuk bisa menghargai, memuliakan kaum wanita, terutama istri, anak-anak perempuan kita, kaum mukminin, dan yang utama lagi adalah ibu kita. Terima kasih. Mohon maaf, semoga Allah memberikan hidayah rahmat bagi kita semua. Pusikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.